Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Saya Mahendra Lutfi Pratama dengan NIM 151362528 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. wabarakatuh. Saya Dinat Azura dengan NIM 151362504 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya Ahmad Nadim dengan NIM 15136250555 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronik. Lalu saya Darania Azra Zafira dengan NIM 15234250056 dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Saya Safa Harunisa, NIM 1513625088 dari Prodi Teknik Elektronika. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan makna keterikatan antara sila dalam Pancasila, serta dapat menunjukkan contoh nyata keterpaduan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami memiliki 5 materi yang akan kami bahas. Materi yaitu 1. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. 3. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 4. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan 5. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sendiri terdiri atas 5 sila yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masing-masing sila saling melengkapi satu sama lain dan saling memperkuat makna keseluruhan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sistem nilai yang saling berkaitan dengan menyatu dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut terdapat moral-moral tersendiri dari setiap nilai Pancasilanya. Jadi Pancasila itu sebagai kayak acuan agar kehidupan masyarakat tidak kehilangan arah moral di tengah kemajuan teknologi saat ini. Lanjut. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila penting sebagai pedoman moral bangsa, menuntut manusia agar bertindak adil, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, berpolitik, serta ekonomi. Jadi, untuk urgensi atau kepentingan Pancasila sebagai sistem etika pada saat ini, itulah sangat penting. Karena Pancasila itu dibutuhkan agar pembangunan atau seperti kehidupan di negara Indonesia itu berjalan dengan baik dan benar. Tidak ada nepotisme, korupsi, serta kecurangan yang dapat merugikan negara ke depannya. Oke, lanjut. Ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana pertama itu ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, yang dimana generasi muda sekarang itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu kedua itu ada korupsi yang semakin merajalela, yang dimana korupsi akan bersih merajalela ya karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, adanya kurangnya kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Lalu yang keempat, ada pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Lalu yang kelima, yaitu ada kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Lalu ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana sejak kemerdekaan penerapan Pancasila terus mengalami dinamika di tiap masa pemerintahan, yaitu ada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan religiusitas, toleransi, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada masalah yang muncul yang dimana seperti kasus yang kita ambil yaitu Timah menunjukkan lemahnya penerapan etika Pancasila dalam praktik berbangsa. Lalu ada Pancasila yang seharusnya itu tidak hanya menjadi simbol tetapi juga pedoman nyata dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Lalu diperkuat melalui pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Yang dimana memiliki tujuan akhirnya yaitu Pancasila menjadi dasar moral bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bersifat tetap. Namun, penerapannya berubah sesuai konteks sosial dan politik. Tantangan muncul akibat globalisasi teknologi dan krisis moral yang melemahkan keteladanan, gotong royong, dan kejujuran. Kasus korupsi Timah menunjukkan kegagalan penerapan etika Pancasila, terutama sila keadilan sosial, pengaruh naturalisme, dan lemahnya kesadaran moral menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi sumber daya tanpa tanggung jawab. Hal ini menegakkan perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan kehidupan sosial dan bernegara. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada nilai moral yang menjadi pedoman hidup bangsa dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Pancasila menuntun manusia agar adil, beradab, dan menghormati martabat kemanusiaan, sehingga berfungsi sebagai panduan moral, bukan sekadar dasar negara. Di tengah kemajuan zaman, Pancasila penting untuk menyeimbangkan kemajuan material dengan nilai spiritual dan kemanusiaan. Kasus korupsi Timah menunjukkan hilangnya nilai keadilan dan kemanusiaan, menandakan lemahnya penerapan etika Pancasila dalam ekonomi dan pemerintahan. Karena itu, penguatan etika Pancasila diperlukan agar pembangunan berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Dengan memahami Pancasila sebagai etika, kita tidak hanya menghafal isi Pancasila, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja sama membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.